Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Daruswa, yang kami hormati para wakil kepala sekolah serta ustadz-ustazah, terutama Ustadz Heru selaku guru penggerak angkatan, calon guru penggerak angkatan 9. Awal kalam marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang karena maunya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan baginda kita yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah, izinkan saya membacakan susunan acara desiminasi budaya positif di sekolah. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua murojaah, acara yang ketiga penyampaian materi budaya positif di sekolah. Acara yang keempat yakni penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yakni murojaah. Kita murojaah bersama-sama surat At-Tin. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, tsumma sadaqallahul azim. Memasuki acara berikutnya yakni penyampaian materi budaya positif di sekolah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Heru selaku calon guru penggerak angkatan 9. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita menuju acara ini senantiasa dicatat sebagai amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara yang dirahmati Allah, sebelum saya ke materi, saya akan menyampaikan dulu. Di sini saya mewakili sekolah di Daruswa, yaitu sedang menjalani atau sedang
Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyuwangi. Nah, ini satu-satunya dari SDIT. Mudah-mudahan nanti dari panjenengan semuanya bisa mendaftar menjadi calon guru penggerak. Dan tentunya saya mengikuti pendidikan ini, orientasi saya bukan hanya untuk diri saya sendiri, melainkan bagaimana nantinya bisa berkontribusi positif untuk kemajuan sekolah kita SDIT Al-Islam Banyuwangi. Nah, tentunya dari rekan-rekan saya ulangi lagi, dan yang ingin mendaftar monggo, karena banyak sekali manfaatnya. Ini saya masih sedikit aja sudah sangat senang sekali dalam pendidikan ini. Ustaz-ustaz yang dirahmati Allah, supaya tidak tegang ya, saya kasih pantun terlebih dahulu. Nanti bilang cakep ya. Ini sangat berkenan, sangat mengenal gitu ya. Masak terigu, masak tumis. Kurang kompak. Masak terigu, masak tumis. Diiris tipis sampai habis. Malam minggu hujan gerimis. Dompet tipis semakin kritis. Apakah dompet panjenengan kritisnya sama seperti dompet saya? Baik, ini saya minta dulu ya, saudara, supaya tidak tegang. Ini judulnya Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Saya dari Dansa CGP Angkatan 9. Nah, ini masuk ke kelas 09303 BPGB Jatim. Nah, ini seperti saya sampaikan, di tengah itu guru pengajar praktiknya. Nah, sampai di sini. Oke. Baik, saudara. Cobalah buka. Nah, ini saya akan mengajak panjenengan semuanya, cobalah buka. Ya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nanti berpasangan ya, saudara. Mungkin dari sekarang bisa sudah melirik kanan kirinya untuk berpasangan. Nah, ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Ya, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Seperti ini. Mengepalkan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Sudah dipikirkan? Digenggam. Ini ibarat di dalam genggaman ini ada sesuatu yang sangat berharga. Ya. Dalam kepala Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B ya, kata pasangannya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ya, teman B boleh membujuk. Nah, ya, boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Ya, ini wani biro. Menawari uang Anda agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Oke? Cobalah lakukan kegiatan. Nah, silakan berpasangan. Ya, saudara. Sudah menemukan pasangannya? Ya, silakan berpasangan. Cobalah Anda lakukan ini secara bergantian, masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Ya, silakan ustaz-ustazah, siapa yang menjadi A dan siapa yang menjadi B. Sudah? Oke. Ibaratkan di
itu merayu supaya membuka apa sih yang ada di dalam kepalanya itu. Sambung saudara. Oke, sekarang sesudah itu diskusikan dengan kegiatan ini. Setelah itu bergantian yang tadi kepala bergantian. Terus yang A membujuk. Ya seperti itu. Boleh ditawari. Saya kasih uang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Waktunya 30 detik saja. Yang dibuka itu kepalanya, jangan yang lain. Kepala tangan. Oke, sudah. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Ya. Apakah berbeda atau sama? Bila berbeda, kira-kira mengapa? Ya. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda setelah dirayu tadi? Tidak semudah itu berbuso gitu ya. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kasihan sudah dirayu-rayu, makanya saya kasihkan, saya buka. Oh, dikasih uang 5 juta gitu. Kurang banyak. Oke. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Gak mau sama sekali. Bersikukuh. Oh, gitu. Oke. Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan? Mengapa? Mana saya tahu. Rahasia. Oke. Baik. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yang punya tangan. Yang punya tangan. Iya. Ada lagi? Yang merayunya paling menguntungkan. Ya, yang menggiurkan, yang manis ya. Oke. Dalam kegiatan ini sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan adalah diri kita sendiri. Ya. Oke, kita lanjut. Tujuan pendidikan menurut KHD, panjenengan sudah tahu ya KHD ya? Ya, dihajar di Mantara. Tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tubuh atau hidupnya dengan kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ya, jadi kita sebagai guru di sekolah ini itu hanya dapat menuntun, tidak bisa merubah, bukan dasarnya. Itu ya saudara. Kita lanjutkan. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik. Ya, boleh lihat. Lagu anti bullying di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan,
Environment belajar ini dirancang dengan pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini ada kata-kata berdiferensiasi. Saudara sudah tahu, nggih? Halo? Sudah tahu berdiferensiasi? Ya. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin menurut budaya kita itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk mendapatkan apa, saudara? Kepatuhan. Dan kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, dari budaya kita itu, harapan kita selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Sudah kita coba pada sesi yang tadi, cobalah membuka kepala tangan itu. Kalau memang tidak mau membuka itu, motivasinya itu betul-betul dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Itu dinamakan motivasi intrinsik. Kemudian yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Ini menurut teori kontrol Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini cenderung ke ustadz apa ustadzah ini? Halo. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini teorinya. Selanjutnya, saudara, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang muncul dari dalam diri. Nah, tadi dari dalam diri itu disebut motivasi apa, saudara? Motivasi intrinsik. Nah, dalam diri manusia dengan sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Nah, ini harapannya tujuannya itu tujuan yang positif. Nah, caranya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa melakukan sesuatu karena takut dihukum. Pernah seperti itu, saudara? Hal ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian, mendapatkan imbalan atau penghargaan reward ini. Siapa yang pernah memberikan reward kepada siswa-siswanya? Pernah? Yeah. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Karena siswa itu hanya ingin mendapatkan imbalan saja. Itu merupakan motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan pada diri sendiri. Siswa melakukan sesuatu karena sadar dengan nilai kebajikan diri sendiri. Hal ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini tadi kembali ada motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Nah, ini saudara, ini sangat penting. Kebutuhan dasar ini ada 5. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu bahasa Inggrisnya apa ya? Bertahan hidup, survive, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Yang sebelah kiri, ya, kalau saya sebelah kiri, kebutuhan pengakuan atas kemampuan kebutuhan. Nah, ini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan
Kekuatan untuk mencapai sesuatu. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Kemudian yang keempat, kesenangan yang berwarna orange. Kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan ini itu hanya mencari kesenangan saja. Nah, kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Ya. Kemudian yang kelima, nah kebutuhan yang kelima yaitu kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba atau eksperimen. Ini biasanya sudah terlihat dari kelas, mungkin sudah menginjak kelas 4 ya, kelas atas. Ini sudah banyak eksperimen, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini biasanya. Apalagi dengan memiliki gadget yang baru, itu sangat ingin bebas atau mencari, suka coba-coba itu. Selanjutnya, Ustaz-Ustazah, kemudian ada posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Nah, ini Ustaz akan saya jelaskan sedikit. Untuk yang pertama, posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum itu biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid untuk lebih dalam lagi, lebih disiplin lagi. Biasanya ini kalimat-kalimatnya ini, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu ada sudah mengarah ke hukuman. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, selanjutnya pasti selalu yang terakhir yang selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri, tidak memikirkan dengan cara orang lain seperti apa. Itu dia saja. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Dalam posisi yang kedua ini itu cenderung menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar itu dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa dengan kamu, saya sangat kecewa dengan kamu nak. Nah, kenapa kamu kok nilainya sangat kecil, nilainya kok jatuh. Nah, itu merasa pembuat itu merasa bersalah. Oh iya, aku salah waktu itu. Kemudian beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid karena kita selayaknya sebagai teman untuk anak-anak. Nah, itu kata-kata yang keluar biasanya, ayo bangunlah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu sebagai teman. Ayolah nak, bantu Ustaz-Ustazah membersihkan kelas ini supaya tidak kotor. Nah, itu. Kita posisi kontrolnya sebagai teman. Ustaz-Ustazah mungkin pernah mengalami
seperti posisi kontrol teman ini, guys. Iya, karena kita di sini di SD ini sebagai kita yang menghadapinya anak-anak, sehingga kita harus pintar-pintar memposisikan diri kita. Selanjutnya yang keempat yaitu sebagai pemantau. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau dirayu. Nah, ini biasanya kalimat yang keluar itu, ayo bantulah demi Bapak. Nah, kemudian pemantau ini mengawasi. Kita bertanggung jawab kepada anak-anak atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, ini biasanya kalimatnya, peraturannya apa, tata tertibnya apa. Nah, itu sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa ketika kamu melanggar peraturan atau kesepakatan kelas. Nah, itu posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian yang selanjutnya posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini bersama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, ini biasanya kalimat yang keluar itu apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas, kembali ke kesepakatan kelas. Jadi ketika anak-anak sudah melanggar ketika rame, nah apa kesepakatan kelasnya? Kita cek. Mungkin di seluruh kelasnya sudah ada deh kesepakatan dan keyakinan kelas. Apakah sudah ada, saudara? Ada. Sudah ya. Nah itu. Ketika panjenengan semuanya mengalami atau menemukan anak-anak yang rame menurut panjenengan terus sangat luar biasa tingkahnya aktif. Nah, kembalikan ke peraturan kelas. Silakan cek peraturan kelasnya seperti apa. Nah, itu. Apa yang kamu meyakini? Nah, dengan kita pancing dengan menggunakan kesepakatan kelas, nah mereka akan tersadar dengan otomatis dengan mengetahuinya. Itu posisi kontrol. Kelima posisi kontrol, yang pertama tadi penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira Ustaz dari penjelasan yang saya sampaikan ini, kira-kira panjenengan posisinya yang mana? Kelima-limanya pernah? Iya. Iya. Jadi, nah setelah mengetahui ini posisi kontrol, jadi panjenengan, oh iya saya posisinya seperti ini. Nah itu. Kita lanjutkan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita awalnya membuat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas kita buat, misal ada 1, 2 sampai 5. Nah, itu kemudian kita diskusikan lagi menjadi keyakinan kelas. Itu ya saudara. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Halo, saudara. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu dari satu pihak, tapi kalau keyakinan dari kesepakatan satu kelas. Dari satu kelas. Ada lagi yang mau menjawab? Pertanyaan pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu takutnya anak itu sanksinya apa gitu saja. Kalau keyakinan Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? karena sanksinya jelas. Kenapa? Sanksinya jelas. Nantilah. Sanksinya jelas. Apalagi? Tidak bisa ditawar-tawar Ustaz. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, oke. Yakin, oke. Baik. Yang pertama, saudara,
mengapa bukan peraturan kelas? Peraturan kelas itu kita buat dari masing-masing anak itu terlibat. Masing-masing anak itu terlibat. Kalau bisa itu semuanya terlibat. Jadi tidak hanya anak-anak itu saja. Jadi semuanya itu suruh terlibat untuk menuliskan atau menempelkan kesepakatan kelasnya seperti apa. Setelah itu kita membuat keyakinan kelas. Oke, kita lanjut. Nah ini kemarin saya mencoba membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah ini boleh menggunakan anak-anak, boleh secara langsung menuliskan di papan tulis. Boleh juga anak-anak itu menempelkan melalui post-it yang kita berikan, kita tempelkan. Nah seperti kemarin kita lakukan itu saat diskusi. Nah ini anak-anak berdiskusi dan merumuskan, kemudian menuliskan keyakinan kelas. Selanjutnya nih, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan universal atau umum. Kemudian yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif, kalimatnya itu positif. Biasanya kalau kesepakatan kelas itu isinya seperti apa, saudara? Membuang sampah pada tempatnya. Kalau kesepakatan kelas, Saya tidak ingin kelas ramai. tidak ramai, tidak gaduh, itu peraturan kelas. Tidak berantakan. Tidak berantakan. Apalagi? Tidak mengganggu masuk. Nah, itu kalau kita menuju ke keyakinan kelas, itu kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu cenderung keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Nah, itu kalimatnya kita ganti dengan kalimat yang positif. Oke, kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak terlalu panjang-panjang. Contoh, disiplin, tertib. Nah, itu keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas, tidak boleh ramai, tidak boleh berlarian, tidak boleh membuat kegaduhan. Nah, itu kesepakatan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, kita kan posisinya di. Kemudian sisi yang kedua, apa saudara tadi? Sisi segitiga restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan. Nah ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Nah, divalidasi. Contoh, anak yang tidak menggunakan seragam ketika harinya. Nah, tentunya saudara tanya kan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Nah, kemarin saya melakukan segitiga restitusi ini pada kelas 4, kelasnya Ustaz Jun. Itu salah satu anak tidak menggunakan seragam batik, sehingga anak itu menggunakan baju putih dan hitam. Jadi kan tidak sesuai kelihatannya ya. Nah, itu kita bisa menggunakan kalimat, tentunya kamu punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Nah, itu. Dan yang ketiga, sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Baik saudara, karena anak-anak itu yang pertama sudah tahu, sudah stabil, kemudian validasi masalah, menyadari alasannya, sudah mengungkapkan alasannya, kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, baik anak-anak, kamu kan sudah tahu hal yang kamu lakukan itu kan kurang bagus. Nah, kira-kira tindakanmu itu sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak? Nah itu dihubungkan saudara. Jadi anak-anak itu ketika sudah hafal dengan keyakinan kelasnya masing-masing, ketika dia berbuat kegaduhan,
Terus kita tanya sampai posisi yang ketiga menanyakan keyakinan, yaitu kita cek bagaimana keyakinan kelasnya. Ternyata di keyakinan kelasnya selalu menyayangi temannya. Nah itu, jadi ketemu. Nah mereka nanti akan secara otomatis, oh iya Ustaz, nah, seperti itu. Ada kalimat-kalimat juga yang dapat disampaikan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Nah, dari ini ya, dari segitiga restitusi ini, apakah masih ingat yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, keyakinan apa? Menanyakan keyakinan. Nah, baik, saudara. Ini ada suaranya. Ini saya coba kemarin. Ini saya lakukan eksperimen atau menggunakan segitiga restitusi dari kelas 4. Ini Mas Didan ini ceritanya itu mengganggu pada saat pembelajaran. Nah ini kita konfirmasi kira-kira kejadian itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Oke, tentunya saudara, ketika anak-anak sudah mengetahui kesalahannya dan dia punya solusi sendiri untuk mengatasi masalahnya, kita sebagai guru itu harus memberikan apresiasi. Nah, ini yang kedua. Ini kelas 4 Mas Fayat. Ya, kebetulan Mas Fayat ini tidak menggunakan seragam. Nah, jadi saya panggil, kita selesaikan dengan menggunakan metode segitiga restitusi tadi. Kemudian sisi yang kedua, apa saudara tadi? Sisi segitiga restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan. Nah ini
Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Nah, divalidasi. Contoh, anak yang tidak menggunakan seragam ketika harinya. Nah, tentunya saudara tanya kan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Nah, kemarin saya melakukan segitiga restitusi ini pada kelas 4, kelasnya Ustaz Jun. Itu salah satu anak tidak menggunakan seragam batik, sehingga anak-anak itu menggunakan baju putih dan hitam. Jadi kan tidak sesuai kelihatannya ya. Nah, itu kita bisa menggunakan kalimat, tentunya kamu punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Nah, itu. Dan yang ketiga, sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Baik saudara, karena anak-anak itu yang pertama sudah tahu, sudah stabil, kemudian validasi masalah, menyadari alasannya, sudah mengungkapkan alasannya, kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, baik anak-anak, kamu kan sudah tahu hal yang kamu lakukan itu kan kurang bagus. Nah, kira-kira tindakanmu itu sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak? Nah, itu dihubungkan saudara. Jadi anak-anak itu ketika sudah hafal dengan keyakinan kelasnya masing-masing, ketika dia berbuat kegaduhan, terus kita tanya sampai posisi yang ketika menanyakan keyakinan, yaitu kita cek bagaimana keyakinan kelasnya. Ternyata di keyakinan kelasnya selalu menyayangi temannya. Nah, itu. Jadi ketemu. Nah, mereka nanti akan secara otomatis, oh iya Ustaz, seperti itu. Ada kalimat-kalimat juga yang dapat disampaikan, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Nah, dari ini ya, dari segitiga restitusi ini, apakah masih ingat yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, keyakinan apa? Menanyakan keyakinan. Nah, baik saudara, ini ada suaranya. Ini saya coba kemarin. Ini saya lakukan eksperimen atau menggunakan segitiga restitusi dari kelas 4. Ini Mas Jidan ini ceritanya itu mengganggu pada saat pembelajaran. Nah, ini kita konfirmasi kira-kira kejadian itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas.
Oke, tentunya saudara, ketika anak-anak sudah mengetahui kesalahannya dan dia punya solusi sendiri untuk mengatasi masalahnya, kita sebagai guru itu harus memberikan apresiasi. Nah, ini yang kedua. Ini kelas 4 Mas Fayat. Ya, kebetulan Mas Fayat ini tidak menggunakan seragam. Nah, jadi saya panggil, kita selesaikan dengan menggunakan metode segitiga restitusi.